Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Siti Nurhasabila, dengan NIM 035. Dengan saya, Pelajaran PJ dengan NIM 086. Ini kami akan menjelaskan aplikasi kami yang bernama Salili, yaitu aplikasi Point of Sales. Sini kami membuat aplikasi ini menggunakan toolkit Swing dengan bahasa Java. Toolkit Swing dan ini merupakan desktop app. Yang di sini database-nya menggunakan Supabase, password encryption, GB Crypt, dan build sistemnya Maven. Mungkin akan dilanjutkan oleh Clara untuk kodenya. Jadi untuk kode kami itu kami bagi jadi beberapa package. Lalu ada main app dan main app all ini itu main app all ini untuk menjaga kode dalam CLI, sedangkan main app ini untuk menjalankan kode dengan swingnya itu. Lalu package database ini ada package untuk mengambil akses ke database, jadi DB connection untuk akses ke database langsung ke Supabase-nya. Lalu untuk log TAO ini untuk mengambil tabel log TAO-nya. Lalu menginisialisasi metode-metode untuk misalnya mengambil dari ID habis hapus log atau mengupdate log. Kemudian produk TAO ini digunakan untuk bisa menambah produk atau mengedit produk dari database-nya. Lalu transaction DAO ini sama seperti produk DAO, cuma ini untuk transaksi. Jadi dia mengakses database untuk menambah transaksi habis untuk purchase transaction dan juga refund transaction. Untuk user DAO ini digunakan untuk menambah user, registrasi user dan get usernya. Lalu untuk delete user. Selanjutnya untuk package exceptions ini untuk meng-catch jika ada error. Kemudian package functions ya, package yang digunakan untuk membuat format rupiah. Kemudian package interfaces ini berisi package um, interface variable untuk package transaction yang akan dijelaskan selanjutnya. Lalu kemudian package model ini berisi bundle produk. Ini ada subkelasnya produk. Kita bisa lihat dulu subkelasnya produk. Jadi ini ada subkelasnya produk berupa abstrak. Ini untuk membuat attribute ID dari ID nama harga, lalu membuat getter dan setternya. Uh, membuat nama seperti terlihat di kode bawah. Bisa di scroll nanti ke bawah. Artikelnya juga boleh ya. Lalu kemudian dari subkelas produk ini ada subkelas yaitu perishable product. Ini untuk subkelas untuk produk yang memiliki tanggal kadaluarsa, jadi dia ada expiry date-nya. Lalu untuk non-perishable product, dia adalah produk untuk yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa, jadi tidak memiliki expiry date. Kemudian untuk digital produk, ini juga merupakan subkelas produk yang dia atributnya ada ID, nama harga, URL ini untuk ya produk digital misalnya kalau buku atau misalnya voucher. Lalu kemudian vendor name itu di mana perusahaan digital misalnya kalau voucher Steam berarti dari vendornya Steam, Roblox dari Roblox. Kemudian untuk subkelasnya model produk, ini subkelasnya produk juga, ini untuk produk paketan, jadi dia memiliki ID, nama, dan harga. Kemudian untuk kelas user, ini untuk kelas user jadi untuk membuat getter dan setternya dengan atribut username, password, dan role. Kemudian untuk kelas log, ini sama seperti kelas user, dia itu membuat getter dan setternya untuk dan juga konstruktor data dari database. Atributnya log ID, tipe, description, dan timestamp dari log itu. Kemudian untuk call item, ini untuk memasukkan produk ke dalam keranjang. Bisa di scroll ke bawah, ada getter dan setternya, dan juga calculate portal. Lalu, dah, oke. Lanjut ke package service. Di sini ada service ini untuk autentikasinya. Jadi dari DAO itu dia mengambil dari DAO di database dia diproses dulu ke service lalu maju ke UI. Jadi untuk authentication service ini dia membuat metode lagi setelah user dan juga dia nanti masuk ke log. Kemudian ada login user juga akan masuk ke log yang di scroll ke bawah. Dan juga ada juga metode mendapatkan user yang sedang login. Jadi sebagai current user. Kemudian kita lanjut ke log service. Ini adalah kelas untuk log service, jadi dari log DAO ke log service-nya itu. Ini ada juga log action, jadi dia mengambil um, log aktivitas log habis itu diamankan ke database. Lanjut bawah itu ada metode untuk mengambil semua log dan juga mengambil log dari berdasarkan ID dan menghapus log. Kemudian untuk kelas product service, itu ini ada mengelola logika bisnis dari DAO ke service atau ke UI. Ini ada metode add produk, bisa scroll ke bawah, add produk, update produk, dan juga validasi produknya. Untuk setiap subclass juga ada. Dan juga getter dan setter ya. Oke, untuk kita lanjutkan ke transaction service. Di sini dia ada untuk proses sell, metode proses sell dari DAO ke service itu. Lalu di bawahnya ada juga untuk proses refund. Dan juga ini untuk utility stopnya, untuk utility methodnya. Jadi setiap di transaction service ini, setiap dia misalnya menambahkan transaksi ke hasilnya itu atau mengupdate atau refund itu pasti ada log ya juga yang telah diintegrasikan. Kemudian di package transaction, ini ada method purchase transaction, dia itu mengambil interface dari payable
dan juga extends dari transaction. Jadi ini ada subclass dari transaction. Jadi ada metodenya purchase transaction. Ya, di bawahnya juga akan, oh enggak, ada purchase transaction, bisa ada metodenya di bawah calculate total, process transaction, dan realize transaction sesuai dengan interface variable. Jadi selain purchase juga ada refund transaction. Jadi kalau habis beli transaksi itu lakukan transaksi juga ada refund kalau ada kesalahan atau cacat produknya. Sama seperti variable atau interface kayak ini ada mengambil interface variable. Jadi dia juga memiliki calculate total, proses transaksi, dan juga realize transaksi. Oh, juga ada getter dan setter sama seperti purchase transaction tadi. Dan juga ini ada class transaction. Ini buat getter dan setter dan juga method stock ya. Untuk package utils ini tidak kami pakai. Dan untuk main app akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, untuk menjalankan aplikasinya, kita langsung run aja di main app ini. Ya, baik, di sini saat dijalankan di tampilan aplikasinya, ini ada login dan sign up. Untuk sign up login sendiri kalau udah ada akun, sign up artinya belum ada akun. Jadi kita tes sign up dulu. Nah, kalau dari tekan sign up ataupun loginnya, dia akan muncul ini, kita masukkan username dan password, boleh terserah asalkan belum ada di database-nya. Dan kalau show password, dia akan tampil passwordnya. Untuk role-nya sendiri ini ada user dan admin, jadi kita masukkan aja ke admin. Lalu satu klik sign up, akan muncul alert message-nya, username is already taken, jadi username udah ada, kalau karena udah ada, jadi mungkin kita ganti aja. Iya. Nah, karena ini nggak ada username-nya belum terpakai tadi, nah ini dia langsung sign up successful, jadi oke. Sedok kita harus login dengan yang udah kita sign up kan tadi. Muncul lagi alert box untuk login, baru masukkan, jika udah bisa login. Muncul alert message login berhasil, setelah kita klik oke, dia akan meloading ke aplikasi utamanya. Baik, setelah berhasil login, kita akan masuk ke tampilan ini. Di sebelah kiri itu ada page transaksi, produk, akun, dan log. Adapun sekarang kita ada di page transaksi secara otomatis. Ya, sebentar. Ya, baik. Di page transaksi ini kita akan terbagi menjadi 3 section. Yang sebelah kiri itu full menampilkan daftar-daftar produk yang ada di database. Yang terdiri dari kodenya, nama produknya, tipenya, dan harganya. Sebelah kanan itu ada bagian menginput. Di sebelah kanan itu ada bagian menginput dan card. Lalu bagian paling bawah itu lalu belanja, menginput uang pelanggan, lalu melanjutkan transaksinya. Jadi jika kita ingin menginput barang seperti contoh kita akan menginput ayam, kita beli ayam. Oke. Ayam sendiri dia di PS02, kita akan beli dengan kuantitas 2. Saat kita tambahkan belanja, dia akan masuk ke dalam cart. Nah, di cart ini dia sama kayak yang dimasukkan yang dari tabel tabel daftar barangnya itu, di harganya itu harga itemnya, jadi bukan harga kumulatifnya. Lalu sebelah kanan paling akhir ini ada aksi, ada yang kiri, tengah, dan kanan. Nah, yang kiri ini adalah increment 1 atau mengurangi kuantitasnya dengan 1. Kanan itu menambahkan increment 1. Lalu untuk di adalah delete. Jadi saat kita tekan di, ya akan terhapus. Jadi contoh kita membeli ayam lagi dengan kuantitas yang sama dan mau membeli voucher Steam. Yang dimana adalah digital, kita akan voucher Steam sebanyak 1 aja. Lalu kita tambahkan belanjanya. Nah, di sini ada 2 barang. Lalu di paling bawah bagian total belanjanya itu adalah kumulatif harga dari kedua item ini. Nah, baik, di sini saat kita masukkan uang pelanggan 170.000. Saat klik lanjutkan transaksi, ya akan muncul alert message transaction details-nya. Um, total belanja 109, uang pelanggan 170 dengan kembalian 1.000. Lalu ada detail barang yang dibeli dalam bentuk tabel. Saya klik dan ya udah selesai. Lanjut ke produk. Oke. Nah, di produknya sendiri karena tadi role kita tuh role admin, kita ada aksi edit dan delete. Di sini kita ada produk yang ditampilkan dalam tabel ini, ada kode dan produk tipe harga tanggal kadaluarsa, URL dan nama vendor. Nah, produk kita sendiri ada 4 tipe. Saat kita lihat saat klik tambah produk, di sini kan ada pilih tipe produk. Saat kita klik itu kan menampilkan drop down dari 4 tipe kita. Kita ada perishable, non perishable, bundle dan digital. Saat kita klik perishable, lalu klik OK, itu akan muncul seperti yang disampaikan produk dengan kadaluarsa. Makanya sini saat kita bisa menginput, kita buat kode produk, nama produk, harga produk, dan ada tanggal kadaluarsanya. Baru kita X-kan aja dulu karena kan udah banyak produk. Kita tambahkan produk kita lagi di non perishable. Non perishable ini produk yang tidak ada kadaluarsanya. Saat kita klik OK, di sini sama kayak yang perishable, cuman dia nggak ada tanggal kadaluarsa. Jadi saat kita klik X lagi, kita buat tambah produk, kita buat bundle. Nah, bundle ini seperti kayak produk paketan. Jadi ada kode produk, nama produk, dan harga produk. Tapi sini nggak ada tanggal luarsanya. Lalu satu lagi yang kita ada digital product. Digital product ini adalah produk digital yang ada kode nama dan harga. Nah, URL ini kan tadi seperti contohnya produk digital itu kayak voucher Steam atau voucher Roblox. URL itu kayak bisa dari Tokopedia atau Google. Lalu nama vendor yang menyediakan produk digital tersebut. Jadi kita X saja. Nah, tampilannya di tabel-tabel ini saat tidak ada terisi, dia akan terisi otomatis and auto not available. Saat kita delete, ya terdelete dari database-nya. Lalu masuk akun ini semua nama akun kita yang terdata karena kembali lagi ini kan kita role admin ya, jadi role admin bisa melihat ada nama pengguna dan role-nya user admin user admin, jadi kita bisa edit dan delete. Saat klik edit kita bisa ganti username dan role-nya, kita X saja makanya ganti, lalu kita delete dan terhapus dari database. Lalu kita log ini menyimpan semua log transaksi. Nah, di sini kan ada timestamp-nya tadi jam berapa, ada tipenya transaction, lalu ada deskripsi log transaksi ini berhasil diproses dengan jam sekian. Lalu di aksi ini sebenarnya ada aksi refund, yaitu adalah tombol refund ya. Saat diklik dia bisa nge-refund produk kita terhadap customer. Baik, mungkin saat kita klik logout,
kita akan tekan sekali logout, nggak perlu banyak gaya. Pas oke, kita akan balik lagi ke tampilan awal, yaitu login dan sign up dari aplikasi ini. Ya, mungkin sekian dari kami untuk aplikasi point of sale dari grup kami ya. Semoga ya di sini cukup informasinya. Dan jika ada salah kata tindakan atau ucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.